Ini bisa saya kami ya, asli kami Paradia ya. Oke. Peningkatan akses keuangan. Apa kabar semuanya nih? Sehat ya? Siapa yang suka Blackpink? Nonton kemarin Lisa? Datang ya ke pesta ulang tahunku yang datang. KFC nih. Terima kasih ya semua ya. Jakarta 7 Januari 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik dan efektif untuk menghadirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat untuk memiliki perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan. Bangun tim yang solid dan memiliki dedikasi tinggi. AHY, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Oke. Selamat tahun baru, sekali lagi 2025. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan bersama ya di tahun 2025 ini. Segala hal yang baik, terima kasih tentunya kepada semua yang telah bekerja selama ini, selama menjadi bagian Kemenko Marves. Saya tahu banyak hal yang telah dilakukan, progres, pencapaian, prestasi yang perlu kita lanjutkan, harus kita tingkatkan, tetapi juga kita harus membuka diri untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri. Jadi Bapak Ibu, daripada berjam-jam setiap hari, bukan saya tidak menganjurkan membaca ya, tetapi bacalah memang laporan yang kompleks dan tentunya very technical sometimes gitu ya, pelajari, tapi juga sesekali turun ke lapangan, itu cepat sekali. Langsung dapat essence, langsung dapat gambaran, oke, masalahnya ini. Dan itu bisa tidak harus diekstrapolasi, tetapi bisa memberikan gambaran kira-kira membuka kawasan permukiman, mengelola kawasan kumuh, memindahkan masyarakat kolong jembatan masuk ke rumah susun, itu seperti apa. Kemudian kawasan perumahan sendiri, apa yang harus disiapkan, infrastruktur dasarnya. Kemudian bisa mengetahui dengan berbicara kepada pengembang, pelaku properti, termasuk ada asosiasi-asosiasi, berapa sih biaya bikin rumah? Satu rumah kira-kira berapa? Tipe ini, tipe itu. Berapa satu luasannya berapa? Terus sirkulasinya bagaimana? Terus konsep green building itu seperti apa? Dan lain sebagainya. Jadi dengan turun ke lapangan bersama dengan jajaran Kementerian Teknis misalnya, ini akan mempercepat kita untuk mengetahui tugas pokok kita, tugas fungsi kita, dan sekaligus juga mengetahui masalah serta solusinya. Hadirnya Kemenko Infrastruktur ini benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Kalau itu membangun kawasan pasti ada pergerakan ekonomi, industri bergerak juga. Pernah kita hitung, membangun satu rumah itu akan melibatkan paling tidak 150 komponen konstruksi. Jadi kalau membangun sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian ratus, sekian juta rumah, artinya menggerakkan industri. Itu teori dasarnya. Saya tidak mengatakan sesederhana itu, tetapi yang jelas kalau ada pertumbuhan dari konteks pengembangan, perumahan, kawasan permukiman, termasuk pembangunan dan perbaikan rumah yang sudah ada, itu pasti akan meningkatkan demand terhadap komponen konstruksi. Nah, tugas kita sekali lagi, pemerintah, Kemenko Infra, Kedeputian 4 ini meyakinkan agar every single citizen punya rumah yang layak pada saatnya nanti. Dengan semakin turun ke lapangan, kita semakin mengasah empati, kepedulian sosial. Selain kita harus tambah bersyukur, tapi juga harus semakin tergerak. Kita harus bekerja, kalau capek, agak lembur, agak malam, ingatlah kita bekerja untuk mereka. Kalau mengurangi beban masyarakat kita yang kurang mampu itu, insya Allah pahalanya akan ngalir sampai kapanpun itu. Jadi banyak hal yang harus kita kelola, tetapi saya optimis mendengar paparan tadi. Saya melihat Bapak Ibu juga berupaya untuk segera memahami
permasalahan dan peluangnya. Kalau tadi saya awali dengan mari sama-sama kita belajar, saya rasa ini semangatnya sama kita semua ya. Dan selalu diupdate setiap perkembangan, progress report, dan anytime Pak Deputi dengan jajaran bisa memberikan laporan atau ada yang harus diputuskan, diambil keputusan yang harus saya lakukan langsung, ya saya juga siap begitu ya. Pak, ada